A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat Ansor Banjar dimanapun Anda berada yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, malah kita syukuri. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, banyak hal problema di kehidupan kita semua, bahwa banyak sekali ahli ibadah tapi dia tidak tahu ilmunya. Banyak sekali yang menyombongkan ibadah-ibadah, tapi dalam dia mencari ilmu itu dia salah jalur. Cari ilmu di Google, medsos ataupun YouTube, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, di mana akidah kita hanya dibeli oleh medsos-medsos yang tidak tahu sumbernya ataupun guru dari mana. Apakah dia disesatkan ataupun dia sesuai dengan akidah atau syariat yang ditetapkan. Itu menjadi problema kita. Banyak sekali yang mereka menyalahkan akidah-akidah lain, tapi dia hanya bersumber dari medsos yang sekiranya itu dia cocok dengan mereka. Dan itu menjadi doktrin-doktrin di mana kita semua menjadi PR bahwa dari kita sebagai kaum Nahdliyin untuk terus bekerjasama dalam mendakwahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Dan ilmu yang kita terapkan ini memang bersumber dari guru, dan guru yang nyambung sanadnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sanad nasab, dan juga kita juga sanad keilmuannya nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita belajar dari guru yang memang sanadnya dari nasabnya, darahnya itu nyambung dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menjadi PR kita. Ketika ngaji dengan seseorang, kita harus tahu seluk-beluk di mana dia belajar, siapa gurunya, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menjalankan suatu ibadah, paling tidak kita sudah tahu ilmunya, baik itu bersumber dari kitab ataupun dari mana, dan sesuai keyakinan kita bahwa kita sebagai kaum Nahdliyin bermadhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Dan ada 4 pedoman yang harus kita pegang, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Di mana ijma' dan qiyas itu seolah-olah dianaktirikan menjadi hal yang tidak perlu bagi mereka-mereka yang tidak tahu sanad keilmuannya. Banyak referensi dari apapun yang mereka pelajari, dari kitab-kitab fikih ubudiyah ataupun dari kitab-kitab tentang adab seperti Ta'lim Ta'alim, itu harus kita tekankan. Maka dari itu, sebagai renungan kita, marilah kita ngaji, hadir di majelis di mana seorang gurunya itu memang patut,
dipercaya dari sanad keilmuannya. Dari hal ini kita berbicara tentang ibadah. Banyak sekali mereka yang sholatnya rajin, tadarusnya rajin, puasanya rajin, qiyamul lailnya rajin, tapi dia tidak tahu ilmu cara membedakan antara sholat, zakat ataupun qiraah Al-Quran sesuai dengan tatanan ilmu yang seharusnya ditekankan oleh syariat. Ketika sholat, dia tidak tahu cara rukun-rukun sholat ataupun kesunahan yang ada di dalamnya. Ketika dirasatul Quran, dia tidak tahu apa itu ilmu tajwid, apa itu ilmu gharib, dan sebagainya. Banyak sekali kalangan-kalangan yang mereka belajar dari medsos, seperti hafalan Al-Quran lewat murotal, tanpa tahu ada bacaannya. Bahwa sesuai dengan ayat pertama yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad, yaitu Iqra, bacalah. Dalam hal menghafal, banyak sekali kalangan yang mereka hanya mengedepankan kemerduan suara, hafalan banyaknya suara dengan ayat-ayat yang panjang, tapi dia tidak pernah melihat tulisannya. Dan dia tidak pernah mengaji dengan guru ngaji yang memang dasarnya dia adalah ahli Al-Quran. Dan itu seperti sholat, tahu rukun, sunnah, babakan niat, itu tidak pernah dipelajari. Itu menjadi PR penting bagi kita, di mana kita kaum Nahdliyin, terutama pada sahabat Ansor Banser. Di kalangan kita banyak kaum Nahdliyin yang mengsanad keilmuannya itu patut kita tiru. Dari sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, baik dia di mondok dimanapun, itu dia tahu cara ilmu fikih ataupun ilmu-ilmu yang ditekankan. Maka dari itu, salah satu pesan dari kami, jangan terbawa emosi di medsos, dan kita terus nyerak kiai, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Di lingkungan kita banyak sekali para alim, para ulama yang notabene dia adalah ahli ilmu, ahli Al-Quran ataupun ahli ibadah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama saling merenungkan bagaimana nasib kita untuk mendapatkan keberkahan ilmu, dan kita tidak menjadikan slogan bahwa kita tidak rugi sebagai ahli ibadah, tapi kita ahli ibadah yang diuntungkan dengan cara apa? Dengan cara tahu tentang hukum-hukum yang kita laksanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal naya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.